Orang tidak meributkan tentang pemakamannya. Saya pikir Bunda Dorce bukan orang yang seperti itu dan keluarganya tidak seperti itu. Dan apakah betul ini semua terjadi karena COVID-19? Semua kiprahnya, beliau ini sepertinya ingin pamit kepada seluruh masyarakat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan Bunda Dorce. Semoga amal dan ibadah Bunda Dorce diterima di sisi Allah SWT dan Allah mengampuni semua dosa-dosa dan keluarga yang ditinggalkan, diberikan kekuatan dan ketabahan. Sayang sekali apa yang saya ramalkan tidak terwujud. Hal yang saya lihat bahwa Bunda Dorce ini akan berumur panjang. Ternyata Tuhan memiliki rencana yang berbeda dan beliau dipanggil berpulang pada hari Rabu 16 Februari kemarin jam 7 di pagi hari. Seluruh Indonesia berduka. Dan walaupun sebelum meninggal dunia Bunda Dorce mewasiatkan untuk dimakamkan sebagai wanita, tapi beliau ikhlas dan menyerahkan sepenuhnya kepada anak-anaknya akan dimakamkan seperti apa. Dan pada akhirnya beliau disolatkan dan dimakamkan sebagai seorang pria. Kita akan melihat menggunakan kartu saya apa yang tersembunyi, tersirat, dan bisa kita ambil manfaatnya dari apa yang terjadi. Sepertinya Bunda Dorce ini sudah mengetahui bahwa usianya sudah dekat. Dan dia sepertinya mengisyaratkan banyak hal. Seperti menyampaikan bahwa dia sudah menyiapkan kain kafan, membahas tentang wasiat kematiannya nanti, dan juga keinginannya untuk bagaimana jenazahnya ini dipulasara. Dan dari sini seakan-akan seluruh Indonesia tahu bahwa kita akan segera kehilangan legenda Indonesia dalam waktu dekat ini nanti. Dan ternyata terjadi pada hari kemarin. Dan apa yang dilakukan ini sepertinya beliau ingin pamit setelah memberikan semua yang dia berikan kepada masyarakat Indonesia dengan semua kiprahnya. Beliau ini sepertinya ingin pamit kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah membuat dirinya menjadi seorang Dorce Gamalama. Rasanya hampir tidak ada orang Indonesia yang tidak mengetahui siapa beliau. Dan dengan fakta beliau sebelum meninggal sempat diundang di beberapa podcast, berjumpa bersama para internal lebih junior daripadanya. Ini seperti mengisyaratkan kalau dia sudah ingin pamit dan dia di sini saying goodbye. Dan sepertinya ada banyak doa yang terwujud. Bahwa salah satunya di sini adalah beliau adalah seseorang yang selalu berjuang untuk dirinya sendiri, mencari yang terbaik untuk dirinya sendiri dan tidak ingin merepotkan orang lain. Inilah yang terjadi setelah beliau ini masuk ke dalam rumah sakit dan dikabarkan sempat koma selama beberapa hari. Akhirnya beliau mengembuskan nafas terakhir dan mengagetkan seluruh bangsa Indonesia. Karena terakhir yang kita lihat, beliau ini ada di beberapa podcast dan mulai terlihat sehat. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Dan ada satu doa yang terwujud juga di sini bahwa sepertinya beliau ini tidak ingin masyarakat Indonesia ini menjadi gaduh atas wasiat yang diinginkannya. Dan saat beliau terus kemudian meninggal dunia dalam kondisi COVID, netizen ini seakan tidak akan mempertanyakan lagi tentang bagaimana dia dipulasara. Karena pasien meninggal COVID itu langsung akan dikebumikan di dalam peti mati dan tidak melewati pulasara yang memang wajar terjadi kepada yang meninggal dunia tanpa ada penyakit COVID yang dia derita. Dan ini semua terjadi seperti sebuah kebetulan. Dan saat beliau meninggal, terus kemudian orang-orang sedang meributkan semua hal tentang bagaimana beliau akan dimakamkan, para pemuka agama dan para public figure membicarakan tentang hal ini, maka beliau memberikan semua hak untuk bagaimana dia dimakamkan kepada anak-anak angkatnya. Sehingga 3 anak angkatnya ini memutuskan bahwa beliau ini akhirnya dimakamkan dengan kondisi seperti Mama dilahirkan. Mama dilahirkan sebagai seorang pria, dan maka Bunda Dorce pun akhirnya dimakamkan sebagai seorang pria juga. Dan apakah betul ini semua terjadi karena COVID-19?
Kalau saya lihat di sini memang ada banyak hal yang menyebabkan hal ini terjadi. Tapi komorbid tentu saja yang membuat imunnya ini tidak bisa terreproduksi. Tapi ada dugaan bahwa komorbid atau penyakit yang menyertainya, yaitu diabetes dan beberapa penyakit yang lain yang membuat imunnya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dan inilah yang membuat Bunda Dorce akhirnya meninggal dunia, mengembuskan nafas terakhir dalam kondisi sedang menderita COVID-19. Dan walaupun ada beberapa orang yang mengatakan bahwa apakah jangan-jangan sebenarnya ini nggak COVID, tapi terus kemudian di-COVID-kan agar orang tidak meributkan tentang pemakamannya. Saya pikir Bunda Dorce bukan orang yang seperti itu dan keluarganya tidak seperti itu. Apa yang terjadi adalah apa yang kita lihat. Dan beliau memang meninggal dunia seperti apa yang diberitakan. Dan sampai akhirnya beliau di sini meninggal dunia, disolatkan, dan banyak orang yang berduka dan mendoakan beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau di sini adalah seseorang yang baik, yang menyentuh hati banyak orang dengan semua talentanya, dan meninggal dunia sebagai legenda yang pernah ada di Indonesia. Dan jika kita melihat semua kisah hidupnya, maka Dorce Gamalama ini adalah simbol dari keajaiban, dari penolakan yang terus kemudian menjadi sebuah keberhasilan, dari keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan simbol dari perjuangan itu sendiri. Bahwa sejatinya tidak akan ada perubahan nasib kepada kita jika kita diam saja dan tidak merubah nasib kita sendiri. Dan jika kita melihat apa yang terjadi belakangan hari, orang mengatakan bahwa Dorce di sini itu butuh perhatian dan sebagainya. Sepertinya ini adalah sebuah fase di mana seseorang yang menuju ke usia tuanya, menuju ke kematiannya, ini memang butuh perhatian yang lebih besar, seperti saat seseorang ini tadi menjadi anak kecil. Seperti dikatakan bahwa Bunda Dorce di sini tidak memerlukan biaya atau ingin disumbang, karena dia masih memiliki banyak aset yang jika itu dijual, dia pun tidak membutuhkan dan ingin mewakafkan asetnya itu tadi. Maka sebenarnya hanya satu yang diinginkan, sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dibeli oleh siapapun juga. Dan itu adalah perhatian dan kasih sayang dari orang yang pernah dia hibur sebelumnya. Dan jika ada yang bertanya tentang apa yang harus kita ambil dari kisah meninggalnya Dorce Gamalama ini adalah, ingatlah kita kepada orang tua kita. Bahwa apa yang diinginkan orang tua bukanlah uang dan harta. Mereka hanya menginginkan perhatian dari kita anaknya. Anak yang dari kecil hingga dewasa dibesarkan dengan penuh perhatian dan selalu dirindukan dan keinginan untuk selalu ada di dekatnya. Maka seperti inilah yang harus kita ambil dari kisah ini tadi. Maka segera angkatlah telepon kalian dan teleponlah orang tua kalian selagi mereka masih ada. Karena sejatinya tidak ada ketakutan yang terbesar dari seorang manusia selain ketakutan untuk merasa kesepian dan sendiri, terutama di waktu-waktu menjelang ajalnya. Untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih atas dukungan kalian atas channel saya dan sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.